Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak pada materi tambahan, yaitu materi pada unit kompetensi kolega dan pelanggan. Yang saat ini kita sudah masuk di elemen yang kedua, yaitu memberi bantuan kepada tamu eksternal dan internal. Semua penjelasannya akan Bapak tayangkan atau akan kita simak sama-sama pada slide yang akan kita saksikan nanti. Silakan, selamat menyimak. Semoga bermanfaat. Materi kali ini babnya adalah memberikan bantuan pada pelanggan di dalam dan di luar perusahaan. Tujuan pembelajarannya ada 3, yaitu yang pertama, setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat mengenal pelanggan dan mampu mendeskripsikan definisi mengenal pelanggan dengan baik. Yang kedua, setelah mempelajari materi ini tentang jenis pelanggan, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis pelanggan tersebut dengan baik. Dan yang ketiga, setelah mempelajari materi tentang pelayanan prima, peserta didik mampu menjelaskan pelayanan prima tersebut dengan baik. Ini ada 3 tujuan pembelajarannya. Kemudian peta konsepnya tadi memberikan bantuan kepada pelanggan di dalam dan di luar perusahaan ada 3, mengenal pelanggan, jenis pelanggan, dan pelayanan prima. Nah, untuk sementara ini kita akan membahas mengenal pelanggan. Apa itu pelanggan? Pelanggan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada ketentuan pasal 1 angka 2, yaitu setiap orang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan. Jadi artinya pelanggan ini merupakan pemakai barang dan jasa, bisa untuk dirinya sendiri, keluarga maupun orang lain. Kemudian di dalam lingkungan masyarakat dan berdasarkan berbagai pendekatan dari sifat industri yang ada, konsumen juga disebut sebagai pelanggan, klien, nasabah, dan pasien. Jadi di masyarakat itu namanya bisa bermacam-macam. Oleh sebab itu, maka pengertian dari pelanggan ini itu sangat berbeda, di mana kalau kita berada di satu tempat. Contoh yang paling gampang, kalau kita di sekolah, ya pelanggannya adalah siswa. Kalau misalnya kita di rumah sakit, ya pelanggannya adalah pasien. Kalau kita di bank, pelanggannya adalah nasabah. Nah, itu semua tergantung dari pendekatan mana yang kita pakai. Kemudian klasifikasi pelanggan. Klasifikasi pelanggan ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah pelanggan internal atau internal customer, yaitu orang atau rekan kerja, teman sejawat, atasan atau bawahan yang bekerja dalam perusahaan atau lembaga atau instansi yang ditujukan memiliki pengaruh pada performansi pekerjaan atau perusahaan kita. Contoh gampangnya saja, kalau misalnya dalam institusi sekolah itu pelanggan internalnya adalah siswa, guru, TU, caraka, dan sebagainya. Atau kalau misalnya di hotel itu ada GM, ada karyawan, ada staf, mulai dari tingkat bawah sampai dengan
tingkat atas. Nah, pelanggan internal ini merupakan orang dalam suatu perusahaan. Kemudian yang kedua ada pelanggan antar, adalah mereka yang bertindak atau berperan sebagai perantara, bukan sebagai pemakai akhir produk itu. Kalau bahasa umumnya itu adalah distributor. Jadi dia menyalurkan saja tapi tidak menggunakan. Kalau dalam bahasa pariwisata itu biasanya istilahnya disebut travel agent. Jadi dia menyambungkan antara wisatawan dengan pemilik akomodasi atau tempat-tempat wisata. Ini Kemudian yang ketiga ada pelanggan eksternal atau external customer, yaitu pelanggan dari luar institusi atau perusahaan tanpa memandang adat istiadat dan budaya sebagai pemakai akhir produk. Yang namanya eksternal itu yang ada di luar. Jadi kalau dalam institusi sekolah itu bisa di UDI, dunia usaha dan dunia industri, yang memakai jasa para alumni untuk bekerja di perusahaan itu setelah mereka lulus. Itu adalah klasifikasi pelanggan. Ada 3 anak ya, mohon ini diperhatikan. Nah, ini contohnya. Nah, karena pelanggan ini merupakan customer yang perlu kita hargai, maka memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan itu hal yang mutlak. Tetapi pelanggan itu juga ingin dihargai, atau bisa mereka dibuat seperti keluarga sendiri. Nah, ini contoh gambarnya, memberi ucapan selamat kepada pelanggan. Jadi sebagai bentuk hubungan yang baik antara perusahaan dengan pemakai jasa kita. Yang kedua, ini contohnya ketika ada orang yang menginap di hotel, kemudian pada waktu ulang tahun kita kasih kejutan atau peringatan ulang tahun, sehingga tamu tersebut merasa tersanjung, merasa diistimewakan, sehingga pelanggan ini nantinya tidak lari dari hotel yang kita tempati sebagai tempat kerja kita. Oke, kemudian yang terakhir ini kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan ada 5. Yang pertama adalah reliable. Kemampuan yang dipercaya untuk memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang diinginkan secara tepat dan cepat. Realistis. Jangan memberikan pelayanan yang tidak ada di dalam perusahaan, atau bahasa kerennya sekarang itu PHP. Kemudian assurance, kepastian atau jaminan, yaitu pengetahuan tentang sopan santun dan sifat respek kepada tamu, seperti rasa percaya diri para pegawai dengan kemampuan yang dimiliki dalam berbagai pelayanan. Ya, artinya attitude atau sopan santun memegang peran penting dalam kualitas pelayanan. Oleh sebab itu, maka untuk anak-anakku di jurusan perhotelan, attitude itu merupakan hal yang paling mutlak dimiliki oleh anak perhotelan. Sehingga anak-anak perhotelan ini ketika nanti bekerja atau bahkan OJT, itu mereka sudah memahami sopan santun dan cara menyapa tamu, memperlakukan tamu dengan baik dan benar. Di awal sudah pernah saya sampaikan bahwa anak perhotelan itu tidak harus cantik, tidak harus ganteng, tapi anak perhotelan itu harus bisa menjadi orang yang menyenangkan. Salah satunya dengan cara memiliki attitude yang baik ini. Kemudian empati. Perhatian dan atensi individu yang diberikan kepada pelanggan, artinya terdapat rasa kemauan untuk melakukan pendekatan, memberikan perlindungan dan usaha untuk mengerti keinginan dan kebutuhan dan perasaan tamu.
Jadi kalau misalnya tamunya sedang sedih, ya kita jangan tertawalah di depannya. Atau misalnya tamunya lagi kena musibah, ada saudaranya yang meninggal, ya kita paling tidak ikut berempati, ikut merasakan sehingga tamu tersebut merasa punya teman, merasa punya saudara. Itu. Kemudian yang keempat itu adalah responsif. Kemampuan untuk membantu pelanggan dengan memberikan pelayanan yang cepat, responsif, tanpa diminta. Jadi anak perhotelan itu tanpa diminta bila ketemu dengan tamu harus mengucapkan salam dan menawarkan bantuan. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, selamat siang, selamat malam, ada yang bisa kami bantu. Walaupun tamu itu tidak meminta bantuan. Hal itu untuk memberikan kesan yang responsif bahwa tanpa diminta pun kita sudah siap membantu pelanggan dengan baik dan cepat. Kemudian yang terakhir ada tangible, penyediaan fasilitas fisik dan perlengkapan serta penampilan pribadi penjual atau pegawai. Penyediaan fisik atau tangible ini yang kelihatan. Artinya dari kualitas pelayanan ini kita juga harus memperhatikan fasilitas fisik dan perlengkapan yang ada di perusahaan kita. Jadi jangan sampai penampilan fisik dari bangunan atau mungkin dari penataan ruang itu membuat apa yang sudah kita sampaikan di depan menjadi sia-sia kalau fasilitas yang di dalamnya itu tidak baik. Maka oleh sebab itu dari kualitas pelayanan ini, dari 5 ini, satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan. Sehingga dalam kualitas pelayanan ini mutlak harus dan paling tidak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi walaupun tidak bekerja di perusahaan atau di hotel, kalian bisa memberikan pelayanan ini tanpa harus diminta. Baik, baru saja kita bersama-sama sudah menyimak semua penjelasan tentang materi memberikan bantuan kepada tamu atau customer, baik itu eksternal maupun internal. Yang tentu saja nanti kalian sebentar lagi yang akan memasuki dunia luar, dunia industri, dunia kerja, di mana akan dituntut satu pelayanan yang profesional dari kalian semua. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.